Bupati Gianyar Imade Mahayastra didampingi Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Iwayan Tagel Winarte, Sekda Kabupaten Gianyar Imade Gede Wisnu Wijaya dan sejumlah pejabat Gianyar bersama ratusan warga Desa Taro, Kecamatan Tegalalang melaksanakan kirap Kalpataru. Rombongan berjalan kaki dari kantor Desa Taro menuju Yayasan Lembu Putih Desa Taro yang dirangkaikan dengan peresmian Monumen Kalpataru oleh Bupati Mahayastra. Kirap diiringi gamelan Balai Ganjur dan sejumlah penari menambah semarak suasana kirap sepanjang kurang lebih 1 km tersebut. Penjabat berbekal Desa Taro, Inyoman Karang mengatakan, sejarah berdirinya yayasan berawal dari kesadaran para pemuda dalam pelestarian lingkungan sehingga membentuk kelompok Go Green pada Januari 2010. Dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan di kawasan Lembu Putih Taro hingga terbentuknya Yayasan Lembu Putih pada 2012. Berbekal hal itu, Yayasan Lembu Putih menyusun rencana kegiatan dalam upaya memaksimalkan pencapaian target kegiatan, yakni meningkatkan peran dan masyarakat dalam pelestarian lembu putih, memaksimalkan kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya pelindungan dan konservasi hutan Taro, serta pelindungan situs sejarah Pura Gunung Raung, pengembangan tanaman langka usada dan tanaman upakara. Klien adat Desa Pekraman Taro Kaje, Imade Tagel Kumaranata mengungkapkan, diraihnya trofi Kalpataru merupakan partisipasi masyarakat dan Yayasan Lembu Putih dalam pelestarian lingkungan. Selain karena disakralkan, kesadaran dari masyarakat juga sangat tinggi dalam pelestarian lingkungan, termasuk hutan yang ada di Desa Taro, hutan yang mencakup kawasan Lembu Putih sekitar 2 hektar. Luas hutan secara keseluruhan sekitar 8 hektar, dan ini belum terusik karena terdapat berbagai jenis tanaman. Melalui tahapan-tahapan yang sudah dinilai oleh baik provinsi, baik pusat, baik daerah, karena Taro satu-satunya adalah yang satu-satunya memang unik, itu dapat keberadaan daripada 2 lembu putih. Kedua, karena lingkungan, flora dan faunanya, mungkin itu yang menyebabkan kita mendapatkan penilaian dari pusat, mendapatkan Kalpataru. Bupati Gianyar Imade Mahayastra didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Iwayan Kujus Parwita mengatakan, penghargaan Kalpataru itu merupakan kali ketiga diraih Kabupaten Gianyar. Hal pertama yang diraih oleh Pemkab Gianyar, kemudian Padang Tegal Ubud dan Yayasan Lembu Putih Desa Taro. Hal ini membuktikan kecintaan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Gianyar untuk menjaga lingkungan. Diakui, masih banyak kerusakan menimpa lingkungan. Gianyar memiliki konsep pariwisata yang menonjolkan pariwisata budaya. Meski demikian, Gianyar tetap menjaga dan melestarikan lingkungan sesuai konsep Trita Karana. Karena di samping tentang lingkungan, Kalpataru ini juga dipersembahkan untuk bagaimana kita dalam rangka menjaga ada hewan yang namanya lembu putih, lembu yang disakralkan, lembu yang sangat dihormati, dan nantinya bisa bersinergi. Kalau di luar, di mana-mana berada itu merusak lingkungan, di sini dia bisa bersinergi. Dia pernah juga dibuka untuk pariwisata dan menghasilkan uang untuk Desa Pekraman, dan juga bisa sampai menyematkan Kalpataru. Itu sebenarnya ada seperti itu. Biasanya di mana ada aktivitas manusia, di sana ada kerusakan lingkungan. Sehingga tentunya sebagai bupati dan rakyat Gianyar sangat merasa bangga dengan raihan ini yang akan menjadikan ini tauladan contoh bagi desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, Kabupaten Gianyar melalui Yayasan Lembu Putih Desa Taro sebagai Yayasan Konservasi Alam berhasil meraih trofi Kalpataru kategori penyelamat lingkungan. Di antara 513 kabupaten kota di seluruh Indonesia, Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 10 kabupaten kota penerima Kalpataru seluruh Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menko Ekonomi Darmin Nasution dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bahar pada puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Taman Wisata Alam Batu Putih, Tangkoko Bitung, Sulawesi Utara. Ngurah Wira, Bali.